Baik, kita lanjutkan hasil kali silang ya. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang dot product atau hasil kali dot ya, kali ini kita belajar tentang hasil kali silang. Ini agak berbeda ya dengan dot product. Jadi biasanya disebut dengan cross product ya, hasil kali silang itu ya. Hasil kali silang vektor atau cross product itu dilambangkan dengan begini ya, X begitu. Jadi U cross V untuk U adalah U1, U2, U3 dan V adalah V1, V2, V3 didefinisikan sebagai berikut. Jadi U cross V, kalau kemarin U dot V itu adalah setiap komponennya kita kalikan begitu saja ya. U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3. Nah, kalau yang ini U cross V ini kita akan menghasilkan vektor baru ya, di mana U cross V adalah U2 V3 dikurangi U3 V2 ya. Komponen keduanya adalah U3 V1 dikurangi U1 V3. Komponen ketiganya adalah U1 V2 dikurangi U2 V1 ya. Mungkin ini agak rumit untuk diingat ya. Untuk mempermudah kita gunakan pengertian determinan. Jadi kalau kita punya matrik 2 kali 2, maka matrik 2 kali 2 ABCD, maka determinannya adalah AD dikurangi dengan BC ya kan. Kalau kita mempunyai matrik 3 kali 3, determinan matrik 3 kali 3, maka determinannya adalah A1 kali ini ya, dimana kemudian ini kita tutup ya kan. Jadi A1 kali B2 ya. Semua komponen yang pada baris dan kolom A1 kita tutup ya, sehingga A1 adalah komponen pertama adalah A1 kali B2 kali C3 dikurangi C2 kali B3 ya. Begitu, sedangkan yang komponen keduanya adalah sifatnya minus ya. Itu yang di sini kita tutup ya. Komponen yang di baris A2 dan di kolom A2 kita tutup. Jadi ini adalah dikalikan dengan B1C3 ya, dikurangi C1B3, sedangkan yang komponen yang ketiga adalah sifatnya positif ya, kembali positif, yang kita tutup yang sebelah sana ya, yang di baris A3 dan di kolom A3 ya. Jadi dia adalah A3 kali B1 kali C2 dikurangi C1 kali B2 ya. Nah, tinggal yang ini sama ya. Jadi kalau dengan prinsip determinan tadi, U cross V itu adalah yang atas komponennya adalah IJK ya. Kemudian yang kedua adalah vektor yang pertama, jadi U1, U2, U3. Yang baris ketiga isinya adalah komponen dari vektor yang kedua ya, V1, V2, V3 ya. Jadi determinannya ini adalah komponen pertamanya adalah I ya, dikalikan dengan determinan U2, U3, V2, V3 ya, U2, U3, V2, V3. Komponen yang keduanya adalah J, sifatnya negatif ya. Dia dikalikan dengan ini U1, V3, V1, V2 ya, U1, U3, V1, V3 ya. Kemudian komponen ketiganya K itu adalah U1, U2, V1, V2 ya. Jadi kalau digambarkan cross product dari U kali U cross V, maaf ini gambarnya salah, harusnya U cross V ya, itu adalah kita gunakan prinsip tangan kanan, kembali kita gunakan prinsip tangan kanan, dia cross productnya itu adalah ini ya. Jadi kalau kita punya vektor A kali vektor B ya, vektor A cross vektor B atau vektor U cross vektor B, dia hasilnya adalah vektor ini ya. Kita ada sifat komutatif ya, sifat anti komutatif ya. Jadi U cross V itu sama dengan min V cross U. Ini contoh. Jadi andaikan U adalah vektor 1, min 2, min 1, dan V adalah vektor min 2, 4, 1. Hitunglah U cross V dan V cross U menggunakan definisi determinan tadi. Coba silakan
Di pause sebentar lalu dikerjakan. Baik, ya. Jadi bisa ya. Kalau V cross U itu adalah ini, ya, V-nya di atas, V-nya di baris yang kedua ya, IJK, lalu min 2 4 1-nya kita taruh di sini, U-nya adalah 1 min 2 min 1, ya. Nah, ini hasilnya adalah min 2I min J plus 0K. Sementara kalau U cross V itu adalah ini, ya, yang U-nya adalah di baris kedua, 1 min 2 min 1, V-nya baris ketiga min 2 4 1, ya. Hasilnya adalah 2I plus J plus 0K, ya. Perhatikan bahwa V cross U sama dengan minus U cross V, ya. Sifat-sifat lain dari U cross V, ya, itu adalah jadi andaikan U dan V itu adalah vektor-vektor dalam ruang dimensi 3 dan theta adalah sudut di antara keduanya, maka U dot U cross V itu sama dengan 0, ya, sama dengan V dot U cross V, ya. Jadi U cross V tegak lurus terhadap UV, ya. Kemudian apa ini? Apa ini di besaran ya, besaran U cross V itu sama, jadi U cross V itu sama dengan besaran U kali besaran V sin theta, ya. Kalau dot kan kemarin cos theta, ya. Kalau cross theta, kalau cross produk itu adalah sin theta. Sementara dua vektor U dan V dalam ruang dimensi 3 adalah sejajar jika dan hanya jika U cross V sama dengan 0, ya. Jadi kan kalau U cross V itu adalah hasilnya itu sebenarnya adalah vektor yang tegak lurus terhadap dua vektor U dan V tadi, ya. Maka kalau dia sejajar artinya bahwa U cross V-nya adalah sama dengan 0, ya. Contohnya, cari persamaan bidang yang melalui 3 titik ini. Ada 3 buah titik P, P1, 1 min 2 3, P2-nya adalah 4 1 min 2, sedangkan P3-nya adalah min 2 min 3 0, ya. Cari persamaan bidang yang melalui 3 titik ini. Bagaimana solusinya? Silahkan di pause sebentar dan dikerjakan. Oke, bisa ya. Jadi 3 buah titik ini, ya, 3 buah titik ini bisa kita bayangkan sebagai ujung-ujung 2 buah vektor, ya. Kemudian kita cari dulu vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor ini, ya kan? Ini akan adalah titik, ya. Kedua titik ini kita anggap sebagai ujung-ujung 2 buah vektor. Kemudian kita cari vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor ini, ya. Vektor yang tegak lurus bidang kan artinya cross product, ya, dari 2 buah vektor itu, ya. Nah, kemudian dengan satu titik, karena kita punya 3 titik ini, kita ambil itu salah satu titiknya. Kemudian kita sudah dapat vektor n yang tegak lurus dengan ketiga titik ini tadi, ya kan? Maka kita bisa membuat persamaan bidangnya, ya. Jadi U itu adalah P2P1, itu kita anggap P2P1, vektor P2P1. Jadi dia adalah 4 1 min 2 dikurangi 1 min 2 3. Jadi dia adalah min 3 min 3 5. Sedangkan V itu adalah kita anggap P2 P3, ya. Jadi dia adalah P3 dikurangi P2, min 2 min 3 0 dikurangi 4 1 min 2. Jadi hasilnya adalah min 6 min 4 2, ya. Kita sudah dapatkan ini tadi 2 buah vektor, lalu kita cari vektor yang tegak lurus dengan kedua buah vektor ini, ya. Kita cari cross produknya, ya. Maka U cross V, ya, ini adalah, ya, 14I ditambah 24C dikurangi 6K, ya. Dicari sendiri nanti, buktikan bahwa hasilnya ini adalah ini, ya. Kita sudah dapat vektor n-nya, ya kan, Dek? Ya. Nah, bidang yang melalui titik, ya, kita ambil saja titik P2 ini, ya. Bidang yang melalui titik P2 4 1 min 2 dengan normal atau vektornya adalah 14I ditambah 24C min 6K. Jadi ini n-nya mempunyai persamaan gimana tadi?
Jadi ini adalah A, B, C-nya, dan ini adalah titiknya X0, X0, Y0, Z0. Ya. Jadi 14 X min 4 ditambah 24 Y min 1 min 6 Z plus 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan, dia menjadi 14X ditambah 24Y dikurangi 6Z sama dengan 44. Inilah persamaan bidangnya. Ya, sifat-sifat aljabar lain, ya. Jika U, V, dan W adalah vektor dalam ruang dimensi 3 dan K adalah skalar, maka ini ya, Q cross V sama dengan min V cross U, tadi kita sudah tahu ya. U cross V plus W itu sama dengan U cross V ditambah U cross W, ya kan? Ini dan seterusnya ya. K U cross V, ya ini bisa K kita kalikan dengan U dulu baru dicrosskan dengan V, atau K kita kalikan dengan V dulu baru kita crosskan dengan U ya. U cross 0 sama dengan 0 cross U ya. U cross U sama dengan 0 ya. Lalu U cross V dot W itu sama dengan U dot V cross W. U cross V cross W itu bisa kita ubah menjadi dot product ya, di mana U dot W dot V itu dikurangi sama dengan U dot W dot V dikurangi U dot V dot W.